Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah Allazi qad hada nimatan hidayatan hatta nastati'a nastami'a fi hadzal maqal mubarak. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Kepala Ban 1 Bandar Lampung, Bapak Lukman Hakim, SPD MM. Yang terhormat kepada Ibu Asih Fiasti selaku Wali kelas 12 MIA 4. Yang terhormat kepada Umi Indah Agung Suprapti MPD selaku Ibu Pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 12 MIA 4. Dan juga terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang tua saya yang telah memberikan dukungan kepada saya sampai saat ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman saya yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk mengerjakan tugas ini. Sebelum masuk dalam penjelasan video ini, marilah izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zainal Zalubis dari kelas 12 MIA 4 akan menjelaskan tentang empat imam besar mazhab. Yang pertama itu ada Imam Abu Hanafi, yang kedua itu ada Imam Maliki, yang ketiga Imam Hambali, dan terakhir ada Imam Syafi'i. Jadi dimulai dari yang pertama yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi mempunyai nama lengkap Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Ia lahir di Kufah pada tahun 699 Masehi dan meninggal di Baghdad pada tahun 776 Masehi. Beliau dikenal memiliki kepribadian yang rajin dan teliti serta fasih dalam berbahasa. Beliau merupakan seorang anak saudagar kaya raya, tetapi beliau gaya hidupnya jauh dari kata yang bermewah-mewahan. Beliau selalu membantu orang yang membutuhkan. Jadi Imam Abu Hanafi itu tertarik kepada ilmu fikih dan juga kepada ilmu hadis dan tafsir, karena menurutnya kedua ilmu itu dapat memperkuat pandangan-pandangannya. Dasar-dasar yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam menetapkan hukum adalah Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, fatwa dari sahabat, qiyas, ihtisan, ijma, dan urf. Dasar-dasar tersebut dikenal sebagai dasar mazhab Hanafi. Beberapa karya tulis Imam Hanafi adalah Al-Faraid, yaitu membahas tentang masalah waris, Asyurut membahas perjanjian, dan yang terakhir itu ada Al-Fiqih Al-Akbar membahas ilmu kalam. Masuk ke imam selanjutnya yaitu Imam Malik. Imam Malik mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Asbahi. Ia lahir di Madinah pada tahun 716 Masehi dan meninggal di kota yang sama pada tahun 795 Masehi. Ia adalah salah satu ulama yang tidak banyak melewat dalam menuntut ilmu, sehingga ia tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali ke Mekah untuk beribadah haji. Meskipun demikian, ia tidak mengurangi kualitas keilmuannya, yaitu beberapa gurunya adalah Nafi bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan Hasim bin Urwa. Dasar-dasar yang digunakan oleh Imam Malik dalam memutuskan suatu ketetapan adalah Al-Quran, Sunnah Rasul, Sunnah Sahabat, tradisi masyarakat Madinah atau Al-Amal Ahli Mademah, Qiyas, dan Al-Maslahah Al-Mursalah. Dasar-dasar itu dikenal dengan mazhab Maliki. Wilayah yang cocok untuk berkembang mazhab ini yaitu Maroko, Tunisia, Sudan, dan Andalusia. Masuk ke imam selanjutnya yaitu maaf sebelumnya, karya besar dari Imam Malik itu ada kitab Al-Muwatta. Kitab ini tuh ditulis atas permintaan Khalifah Al-Mansur, tetapi penulisannya selesai pada masa Khalifah Al-Mahdi. Kitab itu merupakan kitab hadis dan fikih sekaligus memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan bidang-bidang ilmu fikih. Masuk ke imam selanjutnya yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Haris Asy-Syafi'i. Ia lahir di Gaza, Palestina. Pada tahun 767 Masehi, ia meninggal di Fustat, Kairo pada tahun 820 Masehi. Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, Al-Amin, dan Al-Makmun. Mazhab fikihnya terkenal dengan nama mazhab Syafi'i. Pada usia 9 tahun, Imam Syafi'i sudah mampu menghafal Al-Quran. Ia kemudian pergi ke sebuah desa Baduy, yaitu Bani Huzali, untuk mendalami bahasa dan sastra Arab. Ia mempelajari ilmu fikih dari
Imam Muslim bin Khalid Az-Zani, ilmu hadis ia pelajari dari Imam Sufyan bin Uyainah. Sedangkan dalam ilmu Al-Quran ia pelajari dari Imam Ismail bin Konstantin. Ia juga berguru kepada Imam Malik untuk mempelajari kitab Al-Muwatta. Dasar-dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas, dan Istidlal atau penalaran. Kelima dasar ini dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syafi'i. Beberapa karya terkenal yang Imam Syafi'i tulis adalah Ar-Risalah membahas tentang usul fikih, membahas kitab fikih yang menyeluruh, Al-Musnad berisi hadis-hadis Nabi, dan Ikhtilaf al-Hadis yaitu kitab mengenai perbedaan-perbedaan dalam hadis. Masuk ke imam terakhir yaitu Imam Hambali. Imam Hambali mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ia lahir di Baghdad tahun 780 Masehi dan meninggal pada tahun 855 Masehi di kota yang sama. Ayahnya bernama Muhammad bin Hambal bin Hilal dan ibunya bernama Syahifah binti Maimunah yang berasal dari bangsawan Arab. Bangsawan Bani Amir. Ia dibesarkan oleh ibunya karena ayahnya meninggal dunia pada usia yang muda. Ia merupakan salah satu seorang ulama mujtahid di bidang fikih. Mazhabnya disebut sebagai mazhab Hambali yang mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu agama dari para ulama besar di Baghdad hingga usia 10 tahun. Kemudian melanjutkan perjalanan menuntut ilmu agama ke berbagai kota, misalnya kota Kufah, Basra, Suriah, Yaman, Mekah, dan Madinah. Beberapa gurunya yaitu Muhammad Muslih, Abu Yusuf Al-Qadi, Abu Abdur Razak bin Himan. Dari mereka Imam Hambali mendapatkan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kalam, dan ilmu bahasa Arab. Imam Hambali juga mempunyai murid yang terkenal, misalnya Imam Hasan bin Musa, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Abu Zu'rah Ad-Dimashqi, dan Imam Abi Ad-Dunya. Di bidang fikih, Imam Hambali menetapkan suatu hukum dengan dasar nas Al-Quran, hadis fikih, hadis sahih, fatwa para sahabat, hadis mursal atau bersambung, dan kias. Dalam hal kias, Imam Hambali menggunakannya hanya dalam keadaan terpaksa, yaitu apabila semua dasar hukum dan unsur yang terdapat pada tingkatan di atasnya sudah tidak ada lagi. Dasar-dasar tersebut kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Hambali. Karya terbesarnya adalah kitab Al-Musnad yang menghimpun 40.000 hadis yang disusun berdasarkan tertib nama sahabat yang meriwayatkannya. Hadis-hadis dalam kitab Al-Musnad sebagian besar berderajat sahih dan hanya sedikit sekali yang sederajat daif. Beberapa karya lainnya yaitu tafsir Al-Quran, kitab An-Naskh wal Mansyukh, kitab Al-Muqaddam wa Al-Muakhtar, kitab Al-Manasik Al-Kabir, kitab Al-Ilah, kitab Al-Wara, dan kitab Ta'at Ar-Rasul Hazali. Sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Sekian dari saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.